Ternyata. Oh. Wes aku wes mau nanti aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini mencoba berbagi aja, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan. Oke, judulnya Bahagia Mendampingi Anak Belajar dari Rumah. Oh my God, Ibu Ikan banget. Bahagia mendampingi anak belajar dari rumah. Nggak bahagia. Memangnya nggak bahagia ya mendampingi anak? Bisa jadi gitu. Di sebagian happy, sebagian unhappy gitu. Nah, terus ini karena semuanya dari sekolah alam Balikpapan ya kan, kita adalah satu keluarga besar, jadi engkau keluargaku juga. Nah, jadi bicaranya sebagai keluarga besar ya. Jadi sebetulnya ya sama aja sebenarnya tujuan. Ini mulainya dari tujuan. Jadi kalau dilihat dari tujuan pendidikan, pasal 31 ya, tidak mau berteori ini, tapi dari sini saja sebetulnya udah pas banget kenapa sekolah alam itu Balikpapan didesain seperti ini. Jadi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan. Itu kan langsung bisa menjadi evaluate kita. Setelah sama-sama menyekolahkan atau ikut bersekolah bersama kan sebagai orang tua ya, kira-kira keimanan kita sendiri sebagai orang tua dan anak-anak itu meningkat atau enggak, itu bisa langsung di-evaluate di sini, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ini aku mau highlight ini aja, meningkatkan keimanan, ketakwaan, cerdas nih, ada cerdas ini. Terus di pasal 31-nya disebutkan di ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi, lagi-lagi disebut nih, nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sampai di sini saja sudah total, ini sudah whole. Di sini ada nilai agama, persatuan bangsa, kemajuan peradaban. Nah, ini sesungguhnya ada ukurannya. Serta kesejahteraan. Sebetulnya ini pun ada ilmunya. Kalau ini mau di-assess sesungguhnya ya babak belur. Sorry, dinas kita gitu. Kalau memang mau di-assess benar, memang ukuran peradaban seperti apa, terus ukuran kesejahteraan seperti apa. Saya ambil yang secara mikro saja ya, teman-teman, walaupun nanti kita bahas juga secara makro. Sebenarnya kesejahteraan itu, kalau dari mata makronya pemerintah, itu berarti kesejahteraan objektif, itu ada ukurannya. Nanti pun akan ketahuan asesmennya seperti apa itu yang sudah diupayakan. Nah, secara mikro, secara kita sendiri, sebagai orang tua murid, sebagai muridnya sendiri, yang diupayakan kita di tingkat mikro, kesejahteraan itu disebutnya kesejahteraan subjektif, dan itu pun ada ukurannya. Dalam bahasa populer ini namanya bahagia. Jadi kalau bersekolah sekarang dengan masa pandemi seperti ini and we not happy, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kalau di jabaran UUD 45-nya tentang pendidikan, dibilangnya gini, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Lagi-lagi ini disebut, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bermartabat, cerdas, watak, dan mengembangkan kemampuan. Nah, tadi udah pas banget tuh yang ada talent show ya. Di berikutnya ini, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesini lagi, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, cakep atau cakep? Cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini sudah lengkap, ini aja udah cukup sebetulnya. Ya kejadiannya di negara kita kan ini menjadi
menjadi twist, menjadi berbelok ketika sampai di level bawah yang harus dihadapi oleh guru dan kepala sekolah ya, serta yayasan dengan yang ada di atasnya. Namun sebetulnya yang dilakukan kita selama ini tuh insya Allah sesuai dan semuanya sesungguhnya sudah terukur. Sehat, berilmu, cakap, ini sangat tidak sembarangan yang diatur di sini. Nanti insya Allah teman-teman bisa mensinkronkannya. Serta ini yang ingin saya garis bawahi. Berkembangnya potensi peserta didik. Nah, jadi berkembangnya potensi peserta didik sesungguhnya ada yang sedikit twist yang saya bilang tadi ya. Jadi ketika terpaksa sekolah alam pun memakai bahasa yang dipakai dinas, walaupun ini kontradiktif banget yang ada di sini. Jadi berkembangnya potensi. Jadi kan namanya juga murid sedang belajar mencari potensi mana yang dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi kan mencari potensi. Padahal pemerintah mintanya justru kompetensi. Padahal kompetensi sebetulnya adalah untuk profesi. Jadi kompetensi justru yang dilihat adalah kompetensi guru, kompetensi dokter, kompetensinya sebagai yayasan misalnya, kompetensinya sebagai kepala negara, kompetensinya sebagai apa. Jadi tidak pas ketika disebut kompetensi siswa. Karena siswa ini pas di sini justru, makanya ada kontradiktif di lapangannya, karena justru malah harus menyetor KKM dan macam-macam ya. Padahal harusnya kan ini sedang melihat berkembangnya potensi. Jadi masa ada, misalnya rapat bilangnya gini, kamu nggak kompeten sebagai siswa. Ups. Karena kompetensi itu sesungguhnya berkaitan eratnya secara akar katanya dengan profesi. Jadi yang lihat justru sebagai mengambil profesi apa, kompetensi yang harus dikejar apa. Sedang sebagai murid, sampai kapanpun murid, berarti harus mencari potensi yang terbaik di apa. Itu kali di sini. Jadi memang ada beberapa kontradiksi. Memang pergelutan sekolah alam kan ada di sini ya. Gimana dengan cantik, tetap mendelivery yang baik dan memberi masukan kepada yang di atas. Nah, tujuan penciptaan manusia sendiri, sekedar mengingatkan saja, itu adalah sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Gitu. Kalau Khalifatullah itu artinya memikirkan peradaban. Jadi ini yang membuat saya tetap bertahan di pendidikan, dan menurut saya setiap orang adalah pendidik, apalagi orang tua ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai hamba Tuhan ingin mendapat gelar tertinggi yaitu Abdullah, tapi kita tidak memikirkan peradaban, berarti level kita ini sebagai Abdullah adalah setara dengan jin Islam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah, karena sejelek-jeleknya manusia, sebagus-bagusnya jin itu tetap tidak bisa menyamai sejelek-jeleknya manusia gitu. Jadi memang harus memikirkan peradaban, berarti sekolah, mendidik gitu. Nah, latar belakang mengapa ini diungkapkan, jadi pas awal dulu ya, pas awal sesungguhnya sudah sejak Februari awal ya, sudah melockdown diri sendiri gitu ya. Itu sesuatu yang kita semua pasti merasakannya sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Seluruh dunia dipaksa untuk berhenti, stop, kembali ke rumah, jangan kemana-mana, pakai maskernya, dan ya. Pasti ada sesuatunya nih dibuat pandemi. Tidak mungkin Allah bercanda, tidak mungkin Allah main-main dengan tindakannya. Dan ini sesuatu yang sangat besar. Pas wawancaraku dengan beberapa orang gitu ya, ternyata justru merasakan ada kelekatan yang kembali, sesuatu yang kembali, semacam blessing in disguise, karena dipaksa untuk kembali kepada keluarga. 3 bulan awal dalam kesempitan memang rasanya berat, tapi indah. Nah, 3 bulan setelahnya itu mungkin bagi pelaku bisnis, itu memang jadi setengah mati ya. 3 bulan off mungkin masih bisa nafas, tapi begitu bulan keempat, makanya itu terjadi banyak itu ya, seperti itu di lapangan gitu ya.
karena itu sudah enggak ketanggungan. Maka harus mencari cara lagi supaya survive lagi dengan pandemi ini. Yang saya lihat, karena semua orang harus kembali ke rumah, melockdown sendiri, pastinya ada hal pokok yang terlupa. Bisa jadi karena kita selalu dalam kondisi ingin cepat maju, diburu-buru, hingga melewatkan satu hal penting. Dan saya sebut, satu hal penting itu adalah keluarga. Karena kita lahir di keluarga, mati di keluarga, hidup bersama-sama di keluarga, kita jadi malah sering lupa dengan keluarga ini. Nah, sedikit cerita aja, Septi bisa cerita nih. Jadi, kan kami itu mulai sekolah alam 97-98. Waktu itu masa-masa sangat indah menurut kami ya, karena memang syarat untuk menggulirkan atau jadi guru di sekolah alam itu memang harus cinta yang full, cinta yang tulus gitu, dengan cara yang tepat. Nah, itu sesungguhnya tuh kalau ini aku tuh aku aja sih kayaknya yang lebay kayaknya waktu itu. Aku dan suami itu sampai pulang ke rumah itu bisa jam 3 pagi. Which is karena waktu itu memang nggak punya laptop dan komputer adanya PC di sekolah. Kami pun belum punya PC yang itu. Nah, tapi dari sejak 97-98 itu, kami melaporkan sesungguhnya, membuat laporan, report. Jadi mau dari segi apapun perkembangan yang dialami oleh murid, kalau yang di keluarga tidak saya catat secara formal, tapi dilihat karena memang sekolah alam kan sekolah keluarga ya, harus ada komunikasi yang open, transparan antara sekolah, keluarga gitu dan anak gitu ya. Jadi laporan-laporan tersebut kami buat, kami lihat gitu ya, melahirkan catatan. Ya gimana, udah 22 tahun berarti untuk sekolah alam ya. Untuk sekolah alam saja udah 22 tahun, di luar sekolah alam gitu ya. Melahirkan catatan apa saja yang harusnya dipelajari. Saya sebutnya titik ungkit. Mohon maaf, betul-betul tidak ingin menggurui, betul-betul hanya ingin sharing itu yang ku ambil selama dalam perjalanan dan lahir dalam catatan-catatan bentuknya titik ungkit. Lahirkan pula, oh ini harusnya yang dipelajari, oh ini strategi yang paling efektif. Jadi tidak lagi gumunan gitu. Tidak lagi cepat heran, tidak lagi misalnya, oh ini ada metode baru itu apa gitu. Terus bahkan mendapat catatan dari apa-apa saja yang sia-sia. Kebayang ya, kami laporannya seperti apa. Termasuk ini sekedar info saja. Misalnya waktu itu sempat mencatat dari kalau panjenengan periksa tentang VAK yang visual, auditory, kinestetik itu sebetulnya kesininya ternyata ada ilmu baru bahwa itu tidak lagi terpakai gitu. Kalau mau melihat itunya ada di beberapa jurnal dan saya kemarin lihat beberapa di wall sudah mampir. Terus misalnya sekarang mungkin cukup menggegerkan. Walaupun kalau di Indonesia mungkin memang lama masuknya ya berita-berita bimbingan. 2016 itu bahkan Howard Gardner dengan 8 kecerdasan itu ya, itu dia semacam menarik perkataannya karena memang tidak terbukti teori tersebut tidak bisa terbuktikan secara valid gitu. Padahal itu semua sudah kami lakukan sejak 98 itu. Jadi berupaya. Bahkan aku assessment anak-anak gitu. Memang sejak 2 tahun awal saja udah berasa ini sepertinya tidak match dengan pendekatan tersebut gitu. Ini just info saja, bukan untuk apa-apa. Jadi terus kemudian melihat anak-anak yang sudah lulus. Mereka happy nggak ya? Apakah mereka masih bagus sholatnya? Apakah itu melihat Instagram anak-anak ya? Karena ini udah melahirkan anak-anak yang kupegang dari bahkan sejak playgroup. Belum ada yang totalitas karena biasanya SD pindah atau apa gitu ya. Belum ada yang betul-betul ini satu anak yang dipegang gitu ya. Terus jadi melihatnya secara general. Temuanku itu salah satunya ya, itu mematahkan mitos-mitos lama. Misalnya, jika sukses maka harus masuk perguruan tinggi. Apalagi yang negeri itu ternyata terpatahkan dengan yang kami dapati gitu. Boleh beda pendapat. Sekaligus meneguhkan ini yang penting, bahwa yang menentukan attitude adalah cinta orang tua. Itu sudah cukup.
Bahkan saya bilang kepada teman-teman, mau sebagus apapun, mau sefull cinta apapun guru-guru kita kepada murid-murid, namun yang menentukan attitude tetap cinta orang tua. Jadi ini salah satu ikhtiar bahwa memang ayah ibu yang sangat istimewa, begitu kita menjadi orang tua itu, posisi kita menjadi sangat istimewa untuk sama-sama, yuk kita didik bareng anak-anak ini. Kalau secara singkatnya saya bilangnya gini, bibit yang bagus itu memang dari keluarga. Setelah itu baru sekolah mana yang dipilih untuk menentukan bibit ini jadi tumbuh dengan sehat atau tidak. Itu juga melahirkan evaluasi. Benar nggak anak kita ini atau bahkan kita sendiri sudah bahagia di dunia dan dalam track bahagia di akhirat. Tadi hubungannya dengan kesejahteraan, tujuan pendidikan, salah satunya yang versi negara. Lah lantas bahagia itu apa? Ternyata memang ada ukurannya. Jadi berpikir secara makro dan mikro, tadi ada namanya kesetaraan objektif, itu bahagia versi dari mata kepala negara, dari mata kepala daerah, dari mata amir ya. Kemudian secara mikro itu dari mata kita secara individual dan sekolah, meso. Nah, tadi bahagia. Kemudian ternyata aku dapati, ternyata itu signifikan dengan akhlak. Jadi Rasulullah dipimpin kan untuk membetulkan akhlak gitu ya ceritanya ya. Nah, jika tujuan mendidik adalah akhlak yang baik, maka lagi-lagi yang menentukan adalah cinta dari keluarga. Tidak bisa tidak. Mau gimana pun. Termasuk yang aku dapati ketika membuat sekolah bisnis muda ini, level SMA ini, itu ternyata lagi-lagi yang membuat perubahan signifikan keluarga. Maka ketika memasukkan sekolah memang tanda tangan. Mohon maaf banget, saya tidak mencari aib. Sungguh aib saya malah jauh banget lebih banyak. Justru ini atas nama anak kita saja. Jadi tanda tangan di situ harus ada suatu, mungkin nanti suatu saat ketemu kan kita tidak tahu ya, namanya juga mendidik hidup gitu. Jadi butuh banget keluarga terlibat dalam arti ini seringan bahasa bunda, bahasa cinta sesungguhnya yang saya minta. Karena itu seringan itu ternyata efeknya memang 90% kepada ahlak. Nah, karena gini, ya tadi yang dari cerita-cerita tadi teman-teman, misalnya ya, udah pakai talent show seperti yang sudah dilakukan sekarang, terus sudah kan tadi aku bilang aku tuh sangat mencintai strategi mengajar, gimana caranya supaya matematika menjadi asik dipelajari, kemudian gimana caranya supaya pas sains itu anak-anak memang asik banget menemukan hal-hal baru dengan cara apa gitu. Terus ketika SMP kami eksekusi dengan langsung sekolah akhlak dan bakat gitu ya. Tetap saja aku lihatnya cara anak berbuat itu tidak ditentukan oleh talent. Bukan berarti kita tidak ngajarin talent, bukan. Jadi driven anak-anak itu dari selama ini aku amati ya, selama ini sejak awal itu sekolah berdiri, bukan itu. Mau gimana pun sebaik sekolah yang diberikan, mau gimana pun strategi yang ku minta fardu ain guru-guru untuk belajar terus supaya memang ilmunya tuh dapat gitu ya. Mau sebaik apapun itu sekolah, ternyata yang menentukan anak berbuat 4 teman-teman. 1, driven emosi, itu driven turbo, asli tuh. Jadi misalnya aku lihat nih anak SMP ya, bukan bakat yang buatnya dia berbuat, bukan. Tapi justru ketika anak-anak yang rokok atau apa itu apa, dia marah kepada ayahnya gitu. Terus misalnya para penghafal Quran itu ya, yang gadis-gadis solihah ini ya, yang penyayang apa itu ternyata jatuh cintanya, dan itu wajar ya, kan tidak pacaran. Jatuh cintanya justru kepada rocker-rocker yang naik gunung sambil apa gitu. Terus pokoknya lucu banget jadi dan itu aku anggap itu wajar banget versi SMP masih mencari seperti itu gitu. Pun level SMA. SMA biasanya lebih matang sih, tapi aku masih lihat itu di SPM pula. Jadi sebetulnya yang menjadi pendorong mereka untuk berbuat itu
adalah satu yang menjadi driven turbo tetap emosi. Jadi emosi harus sudah fit dari rumah. Jadi saya malah mungkin ada pandemi ini justru untuk go back to home. Langsung bombardir cinta, itu aku lihatnya malah itu. Satu, memang driven turbonya itu emosi. Yang kedua, driven keduanya adalah need, kebutuhan. Jadi kebutuhan kalau mau berkenan lihat Maslow gitu, pertama memang kebutuhan sandang pangan, rasa aman. Lagi-lagi di Maslow pun ada kebutuhan akan cinta kasih. Yang ketiga, baru tuh kognisi. Ada kognisi, ada pengetahuan yang membuat dia berubah. Tapi ya Allah, betul-betul yang aku dapati itu. Begitu ibunya berubah satu aja, misalnya dia memuji anak, itu langsung berubah yang dilakukan anak itu. Jadi tadi adalah yang jadi driven turbo itu emosi, kemudian driven kedua itu adalah need, dan itu sebetulnya need itu tugas orang tua untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terus yang ketiga itu kognisi, baru tuh sekolah masuk, gitu. Terus keempatnya barulah thread atau bakat. Pendekatan bakat banyak banget. Sekarang sekolah alam sepertinya memilih pendekatan secara talent mapping, itu pun oke, gitu. Nah, baru yang keempat itu drive-nya itu bakat. Jadi itu jarang banget yang bergerak karena bakatnya gitu, jarang banget. Apalagi masih SMP. Kalau SMA baru. Nah, jadi tadi driven yang ketiga itu yang berbuatnya karena pengetahuan. Nah, ini sekolah banyak masuk. Saya ambilnya dari sini. Jadi mendidik itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Namun tahu ini ditarik. Jadi tahu ini nanti ada yang bentuknya tahu, kemudian terampil, kemudian itu berpengaruh kepada akhlak. Ada juga nanti jenisnya yang ini kita pakai semuanya. Tahu hal penting, tahu info penting, kemudian anak ini dan kita berani mengambil sikap. Dan sikap itu kemudian menjadi driven kita untuk berperilaku. Kemudian, kenapa sekolah alam salah satunya adalah tahu yang dahsyat sehingga menambah keimanan. Misalnya, untuk misalnya tema mangga aja, kalau itu digali dan anak-anak mencari tahu kemudian gimana caranya secara aktif learning ya, itu ternyata jenis mangga saja ada 180. Itu dahsyat sekali. Itu insya Allah menambah keimanan. Tapi tidak mungkin kalau dari buku saja. Itu memang harus pegang mangganya. Misalnya begitu. Terus yang keempat, mendidik itu dari tidak tahu menjadi tahu, tapi jangan berhenti di tahu. Kalau hanya berhenti di tahu, itu artinya kita membuat anak menjadi ensiklopedia. Itu merendahkan sekali. Itu merendahkan sekali dari pemimpin ya. Jadi ensiklopedia, apalagi sekarang udah zaman googling ya. Jadi tahu, kemudian paham, diaplikasikan, nanti dia pintar menganalisis. Ini disebut cerdas. Dia memikirkan dengan kritis dan mampu memecahkan masalah. Itu disebut create. Disebutnya juga sometimes berpikir kreatif. Jadi memang anak-anak ini mampu menjadi problem solver. Harusnya sih kelas 4 sudah mulai berlatih untuk itu. Gitu. Jadi tadi driven teman-temannya ya, jadi emotion, need, kognisi. Nah kita main di kognisi di sini. Jadi salah satunya misalnya ya, tahu info penting ya, yang saya gemeteran banget gitu. Misalnya gini, waktu itu pas zaman tahun berapa tuh ya, 2004. Jadi di Borneo, di daerahmu, itu kan orang-orang hutan dibunuhi karena mau ngambil bayinya. Jadi bayi-bayi ini nanti dipelihara di rumah-rumah karena setidaknya tidak haram seperti anjing, namun dia cerdas sekali dan penyayang gitu. Nah, itu saja sudah hati kita pasti sudah tidak terima untuk itu ya. Namun orang hutan yang berharga mahal ini ternyata ada 50 jenis spesies tumbuhan yang tidak tumbuh jika bijinya tidak dimakan oleh orang hutan. Jadi otomatis ini
begitu tahu info penting ini, pasti kita akan mengambil sikap no, tidak boleh itu. Atau mengambil sikapnya kita pro kepada reservasi orang hutan di Borneo ya. Terus insya Allah nanti akan mengubah perilaku. Nah seperti itulah. Jadi tugas pendidikan yang driven versi ketiga dengan kognisi, pendekatannya aku ambil yang 4 ini. Hubungannya dengan bahagia, bentar lagi ya. Jadi kekuatan sekolah sebagai produk budaya atau peradaban adalah anak belajar dan praktek keterampilan 6C tadi yang aku sebut. Tadi ada berpikir kritis, kolaborasi, kooperasi, berpikir kreatif, karakter, akhlak, terus culture embrace, budaya, serta connectivity. Jadi kalau sekarang yang ini, makanya memang setor-setornya lewat media sosial. Jadi kekuatan sekolah sebetulnya adalah dia amal jama'i dalam sebuah korsa. Ini amal jama'i dalam sebuah korsa. Jadi memang harus dikuatkan persatuan kita ini gitu. Nah, bahagia ini studinya panjang banget. Aku ambil sebagai meta analisis. Waktu itu sebetulnya studinya hampir gila gitu waktu itu. Karena Mang Septri tidak berbakat sebagai peneliti, tapi harus meneliti. Waktu itu meneliti di sebuah rumah susun. Nah, dari situ tuh ngutak-ngutik bahagia itu seperti apa gitu. Akhirnya kalau standar IPB itu minimal kan 100 jurnal yang harus dibawa gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi memang itu gitu. Jadi temuanku gini. Bahagia tidak ditentukan oleh usia. Jadi bukan berarti yang sudah renta itu nggak bahagia atau lebih bahagia dibanding yang kita sekarang gitu, atau malah justru nggak bahagia. No, ternyata tidak ditentukan oleh usia, tidak pula ditentukan oleh kelas sosial. Aku melihat beberapa kelompok yang itu kan kelas sosial yang di rumah susun itu kan hasil gusuran kayak gimana ya, itunya kelas sosialnya. Itu mereka bahagia saja. Yang bahagia itu berarti melakukan apa gitu. Banyak juga yang tidak berbahagia. Terus tidak ditentukan oleh jenis kelamin kalau perempuan lebih berbahagia atau tidak berbahagia, no. Tidak ditentukan oleh penghasilan yang selama ini kita mungkin khawatirnya kepada anak-anak, takut nanti dia tidak mandiri, tidak punya nafkah. Jangan takut, sudah dijamin oleh Allah gitu. Jadi juga tidak ditentukan oleh besar kecilnya penghasilan. Bahagia tidak ditentukan oleh kecantikan yang sekarang aku lihat anak-anak ya banyak banget ya anak-anak dari sejak kecil ya yang ini kan fisiknya terus gitu. Bukan berarti diharamkan gitu, tapi itu tidak menentukan bahagianya. Juga tidak ditentukan oleh status pendidikan. Bahwa nanti kalau yang misalnya kuliah lebih berbahagia daripada yang tidak. No, karena ini sering kan ini dari meta analisis yang dilakukan. Ini lebih dari 100 jurnal nih yang diinikan. Bahkan ini ada penelitian longitudinal selama 80 tahun. Nah, insya Allah 3 tahun ke depan dia sudah sampai ke 80 tahun. Ternyata bahagia itu ditentukan oleh satu persahabatan. Ini salah satunya itu mencari orang-orang yang sudah sepuh 80 tahun yang bahagia. Nah, itu ternyata itu diukur dengan teliti gitu ya. Bahagia ditentukan oleh persahabatan. Bahagia ditentukan oleh hubungan dengan pasangan. Bahagia ditentukan oleh berada dalam kelompok, ditentukan oleh spiritualitas. Jadi itu sebabnya saya sering berbicara dengan teman-teman bahwa pas bersekolah itu justru banyak-banyak melakukan kerja kelompok atau kerja partneran dua-dua, terjun di lapangan karena untuk memperkuat persahabatan. Jadi ini dukungan dari orang tua adalah memperkuat persahabatan itu, bisa di antara kita juga malahan ya, di antara orang tua. Dan persahabatan ini tuh ada di antara semua itu, ada memang 10% yang memang tidak dari sana memang bisa pertemanan ada, dan itu harus dibantu. Jadi tidak perlu takut ketika misalnya anak-anak kita musuhan, nggak apa-apa, itu bagian dari gimana caranya berantem yang keren untuk kemudian berbaikan lagi. Sedang konsep ini kan pendekatan secara sekuler. Sedang konsep Islam sendiri sampai ta'awun ya, dipersaudarakan. Nah ini memang sesungguhnya kenapa berada di sekolah untuk melatih otot-otot bersahabat ini gitu. Dan berantem itu wajar aja nanti untuk
untuk diberi keterampilan lain, untuk akhlak lain, yaitu tadi sampai ta'awun. Yang kedua, hubungan baik dengan pasangan. Ternyata secara longitudinal, mohon maaf, memang lebih berbahagia yang menikah dibanding yang tidak menikah. Sorry yang para jomblo kan belum saja ya, jomblo solihah ya. Gitu. Jadi tetap aja lebih berbahagia yang menikah dan tidak daripada yang tidak menikah. Namun ketika dilihat lagi, itu ternyata hubungan baik dengan pasangan itu yang membuat bahagia dan panjang umur. Maka sedang sekarang kan perceraian itu mencapai angka 849 per hari di Indonesia. Nah, makanya memang ada ini yang teristimewa sesungguhnya pendidikan seks itu bahkan dari bayi yang melakukan sesungguhnya orang tua. Sekolah membantu saja. Jadi ini memang harus udah ada sex education, kalau berkenan nanti bisa dibagi. Mungkin saya di sama malah sudah ya. Gitu. Karena itu penting banget. Maka level SMA sudah ada pendidikan pra-menikah. Nah, kemudian bahagia ditentukan oleh berada dalam kelompok. Alhamdulillah dalam sekolah, itu salah satunya. Jadi ini kalau misalnya dilihat sekarang, kalau mau digabungkan lagi dengan spiritualitas, makanya wajar saja misalnya emak-emak kita tuh ikut mamah dedeh gitu. Itu kan mama-mama gitu ya. Mereka terutama mama-mama senang, semakin tua itu semakin senang berada dalam kelompok gitu. Terus ya kalau yang introverted dia pun senang dalam kelompok yang sesama introverted. Gitu. Introverted bukan berarti antisosial kok, bukan. Terus spiritualitas padahal ini adalah penelitian sekuler. Tapi dia temuannya justru spiritualitas, gitu ya. Kemudian ditentukan oleh apa lagi? Nah, ini juga luar biasa. Ini sekuler tapi temuannya seperti ini. Jadi yang berbahagia itu justru yang bersyukur, kemudian yang berbagi. Ini mohon maaf nanti hubungannya dengan kita berbahagia dan kurikulum apa yang kalau rasa-rasanya kok susah banget untuk mencapai target. Nah, memang sebetulnya target ini udah kurikulum luar biasa, kurikulum karena memang diminta Tuhan untuk kembali ke rumah. Jadi ini yang saya coba kemukakan kepada teman-teman. Bersyukur, berbagi, terus ini mindset positif. Nah ini, bekerja dalam passion itu hanya 1 di antara 9. Jadi jangan kita karena ini udah heboh terus pengen talent terus melupakan yang lainnya itu. Ini hanya 1 dibanding 9. Jadi terlalu fokus kepada ini juga kurang tepat gitu. Terus kesehatan, terutama di situ ternyata olahraga. Jadi yang happy people itu yang memang olahraga. Cukup berjalan kaki saja 1 minggu 1 kali itu ternyata meningkatkan hormon kebahagiaan. Gitu. Jadi jadi itu bahagia ditentukan oleh ini gitu, secara jangka panjang, bahagia di dunia. Bahagia di akhirat, insya Allah kalau kita banyak beramal baik dalam keimanan. Nah, syaratnya memang sudah selesai dengan dirinya sendiri, kebutuhannya terpenuhi, tidak ada beban inner child, mandiri, matang, siap menanggung beban. Itu insya Allah bisa melakukan semua tadi. Yang bersahabat itu jadi bersahabat yang sangat bagus itu kalau memang ini. Nah, jadi ini such a blessing in disguise. Jadi apa ya? Ya dalam hal yang sangat tidak enak ini sesungguhnya ada hal yang lebih bagus yang ternyata harus kita temukan gitu. Jadi justru banyak banget kebahagiaan gara-gara pandemi ini gitu. Saya justru menemukan kembali bisa membayar lagi hutang-hutang pengasuhan yang saya lakukan kepada anak-anak pun, saya pun mengalami tersebut. Dan itu serasa bisa kembali lagi dalam pelukan saya. Kemudian itu everything is fall on its place. Jadi semuanya itu jadi langsung pada tracknya lagi gitu. Yang rasa-rasanya dulu susah gitu, ternyata langsung gara-gara kurengkuh lagi, ku cintai lagi, ku tanya lagi, ku perhatikan lagi dalam versi yang lebih intensif, karena di rumah gitu ya. Aku banyak-banyak memasak lagi untuk mereka.
bapaknya juga banyak gitu kan, memang bapaknya juga bapak ibu jadi terlockdown gitu. Itu ternyata semuanya everything is fall on its place. Jadi malah yang semuanya ada di luar jalur itu secara alami malah kembali lagi dalam track. Jadi secara general sesuatu membahagiakan, secara general. Pusingnya tetap. Nah, yang aku dapati tadi, jadi mumpung ini pandemi, itu justru yang ini hubungannya bisa dihubungkan juga dengan tadi hubungan baik dengan pasangan, dan ternyata level konflik itu malah dari urusan domestik. Konflik besar itu dari urusan domestik. Jadi ini saatnya justru untuk belajar hidup dan keterampilan hidup sekaligus membantumu di rumah. Bahkan kalau perlu, kalau memang betul-betul kesusahan ekonomi, libatkan anak-anak untuk dalam level anak-anak membantu perekonomian itu, bukan untuk di ini ya, jangan disalahpahami atau jangan dipelintir ke sana gitu. Di Finlandia sendiri, kalau memang butuh referensi Finlandia gitu ya, guru mengajari anak untuk merawat diri, keluarga, rumah dan lingkungan, persis seperti BBA. Bahkan mereka harus lapor misalnya sudah membantu cuci piring atau belum, bahkan ada daftarnya seperti itu karena salah satunya itu. Bahkan di jurnal yang menemukan, justru ketika anak sudah bisa mengendalikan urusan domestik, ya kebersihan domestik misalnya, itu ternyata dia akan lebih sukses untuk dalam kehidupannya. Gitu. Jadi kalau misalnya dirasa anak-anak malah belum beres ngepelnya, belum kontributif terhadap jalannya rumah tangga, jalannya manajemen di rumah, berarti ini justru saatnya. Kalau perlu, nanti malah sekolah mendukung dengan bikin semacam apa ya dulu ya, merit ya. Misalnya pahlawan di rumah atau apa, tapi semuanya harus dapat pujian, kan sudah ada caranya ya. Jadi semacam kalau misalnya kita di pelajaran sains, terus ada festival sains, itu kan anak-anak dapat semuanya dapat piagam atau dapat apa sih reward ya namanya, bahwa semuanya semuanya udah berupaya menjadi saintis kecil misalnya atau teknokrat kecil. Nah sama ini juga boleh tuh di boost gitu ya, di buzz gitu ya, bahwa memang dia itu keren banget dalam kontributif terhadap keluarga. Percayalah, ini yang kalau memang fokus kita kepada bahagia, kepada nanti anak-anak yang memang mandiri, matang tadi ya, ini signifikan teman-teman. Jadi saatnya ini justru malah karena pandemi, jangan ngejar kognisi terus, ini justru malah bukan ngejar kognisi, jangan ngejar akademik terus. Pengalamanku akademik itu kalau memang untuk dipakai untuk kelulusan versi Indonesia, itu bisa dikejar dalam 6 bulan akhir. Nah, kemungkinan yang secara survei kasar kemarin, yang bikin nggak bahagia itu, mungkin putranya lebih dari satu, handphone satu, gitu. Terus ibu dan bapak bekerja. Terus mungkin pasangan tidak mendukung. Bisa jadi rumah sempit, merasa anak-anak susah diatur, dan merasa tidak kapabel akademik, gitu, dan seterusnya. Rata-rata yang kemungkinan bikin tidak bahagia itu seperti itu. Nah, di menit saja itu, karena yang penting-pentingnya kan justru yang tadi, yang memang yang menentukan akhlak baik, yang bahagia tadi, poin 9 bahagia itu malah 90% juga dari akhlak kan, akhlak yang baik itu. Tetap saja itu justru malah lebih signifikan adalah dari pembaris cinta dari rumah. Di menit saja, saling berkasih sayang, kita lahir dari keluarga dan mati pun dalam keluarga. Syarat utama fitrah anak tetap hidup itu lagi-lagi adalah cinta kasih. Nah, kebutuhan emosi anak adalah merasa dicintai, tanpa syarat, tanpa batas, setelah dia diperhatikan. Anak yang merasa dicintai ya, bukan kita merasa sudah mencintai. Justru harus pakai bahasa yang memang, oh iya, dia merasa dicintai. Walaupun nanti ditarik, bukan berbahagia anak yang selalu mendapat perhatian. Justru yang berbahagia adalah anak yang memberikan perhatian. Turunkan target akademis, ada yang lebih utama. Tadi sekolah sudah membuka diri,
ya. Jadi kalau itu di open transparan saja. Yang jagoan akademis, maaf, guru beneran. Jadi jangan memaksa emak untuk bisa menjadi jagoan akademis, kecuali memang jago, tidak apa-apa. Jangan sampai begitu emak teriak, berarti sudah nggak happy, sudah stop, nggak boleh. Sudah, bolos saja sekolahnya, nggak apa-apa. Bolos sekali, 2 kali, tidak apa-apa. Untuk mewaraskan diri kita sendiri. Gitu. Pokoknya begitu Anda teriak, sudah stop. You are not happy. Kalau mom's not happy, everybody not happy. Jadi sudah stop, sudah. Turunkan target akademis. Balik lagi ke tadi, yang menentukan bahagia itu ternyata bukan status sosial, bukan kekayaan, bukan apa, balik lagi ke sana. Kan kita pengen anak kita bahagia, ya kan? Terus keterampilan hidup itu lebih utama. Kemudian bagi tugas saja, terus manage rumah, sekalian kalau mau menerapkan green. Kalau udah rasa-rasanya apa hipoksia itu ya kan sudah ada green terapi gitu. Ini udah berupaya lah ya. Jadi di keadaan dalam tanda petik darurat seperti ini, open transparan sangat diperlukan. Open transparan sangat diperlukan. Nah, jadi kuncian yang aku dapat sebetulnya harus ada rapat bersama di rumah. Jadi kalau belum punya meja makan, memang sebaiknya beli, karena itu titik kumpul yang menyenangkan. Bukan untuk dicerewetin di situ, tapi untuk menanyakan yang baik-baik saja. Kalau sudah punya anak kelas 5, apalagi SM, harus sudah punya buku putih. Di situ itu ditulis cita-citanya apa, want to be, want to have, terus nilai yang dianut, terus target. Nah, dari buku putih itu, rapat keluarga itu berjalan. Misalnya minggu ke depan rencananya apa, kalau kemudian oke. Rencana jangka panjangnya apa? Oke, 18 tahun sudah pengen jadi konsultan di bagian grafis, oke. Terus seperti apa? Nah, itu akan menjadi hidup sekali gitu. Itu sudah kutuangkan di prinsip-prinsip bahasa benda bahasa cinta, Bu Dewi dan Samba sudah menguasainya, tinggal tanya saja ya. Terus ini makan kudapan bersama. Justru yang penting itu makan kudapan bersama. Gitu. Sering-sering ini pas makan kudapan bersama tuh baru tuh communication komunikasi secara alami di itu kan. Cuma memang kita harus belajar cara bicara yang baiknya karena itu sering disalahpahami sebagai enggak cinta sama anak-anak. Nah, jazakumullah khair, yang benar dari Allah, yang buruk atau salah betul-betul dari aku pribadi. Mohon maaf kalau ada yang salah, semoga pas dengan yang dimaui ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah barakallah kepada Ibu Sepri. Materinya sungguh menarik sekali. Mungkin sudah ada juga di antara ayah bunda yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait materi bagaimana sih caranya bahagia mendampingi anak belajar di rumah, karena juga situasinya sangat sesuai banget ya, kita tidak bisa bersekolah seperti biasa, anak-anak tidak bisa berkegiatan di luar, bisanya hanya di rumah saja. Nah, berarti sebagai orang tua adalah keinginan untuk gimana sih caranya bahagia mendampingi anak-anak belajar di rumah. Baik ayah bunda, sambil dipersiapkan pertanyaan dan bahan untuk diskusi bersama Ibu Sepri, hari ini insya Allah ada sesi khusus dari siswa SM8. Mereka akan mensosialisasikan proyek sosial yang akan diinfokan kepada ayah bunda semua dan tentunya membutuhkan dukungan dari ayah bunda semua. Insya Allah langsung kita panggil saja untuk Ananda Rafif dan Rohman. Apakah sudah hadir di sini? Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik. Ayah bunda, kita dengarkan terlebih dahulu ya sosialisasi dari Ananda Rafif dan Rohman. Dipersilahkan Rafif dan Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Uri yang telah mempersilahkan kami untuk presentasi. Dan terima kasih kepada guru-guru dan ayah dan bunda yang
mau mendengarkan presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Zulfikar dari kelas 8 dan teman saya Muhammad Rafif Ahdan dari kelas 8 yang akan presentasi dan saya sebagai MC. Kepada Rafif, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Rahman telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Jadi, proyek kegiatan sosial kami ini kami lakukan sebagai pengganti kegiatan magang kelas 8 yang biasanya dilakukan setiap tahunnya. Proyek kegiatan sosial ini akan berkaitan dengan pandemi saat ini. Lihat data kasus COVID di Indonesia itu semakin bertambah, khususnya di Balikpapan juga semakin bertambah, yang memengaruhi perekonomian di Indonesia, khususnya di Balikpapan, khususnya lagi warga-warga yang ekonomi ke bawah. Maka dari itu kami lakukan kegiatan sosial ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di Kota Balikpapan. Adapun tema kegiatan kami yaitu berbagi itu indah. Tujuan kegiatan kami itu yang pertama itu menyadarkan masyarakat pentingnya memperhatikan protokol kesehatan selama masa pandemi saat ini. Lalu yang kedua, meningkatkan kepedulian kepada sesama. Dan yang ketiga, membantu warga yang terkena dampak COVID-19. Waktu dan sasaran kegiatan yang akan kami lakukan itu hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Dan target yang akan menjadi sasaran pada kegiatan ini yang pertama adalah anak jalanan seperti pengamen, lalu anak yang menjual koran, seperti itu. Lalu yang kedua pemulung dan yang ketiga tukang sapu jalan. Kami menyediakan 3 paket kegiatan. Yang pertama paket A itu alat kesehatan COVID yang berisi masker, hand sanitizer, dan tote bag. Lalu yang kedua paket B, sembako yang berisi beras, gula, teh, susu, dan bahan pokok lainnya. Kemudian yang paket C itu ada alat tulis lengkap, itu berisi krayon, lalu buku, pensil, pulpen, dan lain-lainnya. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang proposal tentang kegiatan yang akan kami lakukan. Bagi ayah bunda yang ingin ikutan berdonasi, silahkan mengisi link yang ada di forum chat. Ya, terima kasih ayah bunda telah mendengarkan saya. Mohon maaf, saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan ke Rohman. Ya, terima kasih Rafif. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari ayah dan bunda terkait proyek kegiatan sosial kami. Keren banget. Rahman, Bu Terima Dewi kasih. nanya ya. Ya, Boleh nanti Rahman atau Rafif nanti yang menjawabnya. Itu kan katanya merencana tanggal 20, berapa nak? Tanggal 25 ya? September Iya. ini Iya, ya? Berarti Jumat besok ya? Nanti itu teknis iya. pembagiannya bagaimana nak? Kalian nyebar atau dikumpulkan anak-anaknya gitu atau gimana? Rencana kalian bagaimana itu? Untuk penyebaran tadi ada ATK, ada untuk COVID-nya sendiri, untuk
sama sembako ya. Nah itu gimana teknis pembagiannya bagaimana? Kita Bu, jalan kita nyari sendiri Bu. Nanti kita bagikan kalau ketemu. Oh, jadi kalian yang keliling nanti. Iya, nanti kita keliling. Sudah janjian sama teman-temannya di spot-spot yang mana, rencana spot-spot mana aja yang mau dibagi? Daerah mana aja? Kalau spot 1 kemungkinan itu di Gunung Bakaran. Ya. Dari saran ya. Kalau spot-spot lainnya nanti kita teliti lagi. Cari tahu di mana aja lebih kemungkinan banyaknya anak jalanan, pemulung, dan tukang sapu jalannya. Begitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Untuk keluarga yang terdampak COVID, datanya dari mana? Datanya didapat dari. Ini yang satu-satu dulu ya. Yang donasi dulu. Oke. Donasi apakah per paket dan berapa besaran donasi untuk tiap paket? Jadi donasi kita itu nanti dalam bentuk hoodie bag. Kalau misalkan buat ada dalam bentuk hoodie bag. Kalau buat bagi-bagi. Bentar. Gimana? Mohon maaf Bu, saya boleh tanya, saya masih kurang paham maksud pertanyaannya yang tentang donasi ini. Apakah per paket dan berapa besar donasi untuk tiap paket? Maksudnya itu yang mau donasi atau nanti kita bagi-bagi hoodie bag-nya? Yang mau donasi itu Kak Rahman. Oh, yang mau donasi. Ya, kalau orang mau donasi dia bisa paket atau gimana? Bisa, kalau mau paket tidak apa-apa. Kalau mau secara langsung juga boleh. Tergantung mau bagaimana caranya begitu. Kalau untuk tiap paket besaran donasi 1 isinya 25.000. Paket donasi kedua isinya 50.000. Paket donasi yang ketiga isinya 100.000. Yang kedua pertanyaannya, untuk keluarga yang terdampak COVID, datanya didapat dari mana, Kak? Kalau data itu kita tunggu sebentar. Dapat di kelurahan gitu. Kalau untuk data COVID-nya kita dapat dari kelurahan. Oke, Ayah Bunda, terima kasih sebelumnya untuk beberapa pertanyaan ini. Sebelumnya perkenalkan saya Rohana, awali kelas 8. Untuk beberapa pertanyaan,
Sebelumnya tadi sudah saya share ya Ayah Bunda untuk Bitly, mungkin bagi Ayah Bunda yang ingin ikut donasi bisa mengisi link di Bitly yang sudah saya share di room chat sebelumnya. Nah, ada beberapa pertanyaan Ayah dan Bunda terkait dengan kegiatan kami Ayah Bunda. Mohon maaf sebelumnya. Insya Allah nanti untuk kegiatan per paket sesuai dengan yang dijelaskan sama anak-anak Ayah Bunda, donasinya bisa berupa paket atau bisa langsung transfer ke rekening donasi kami. Kemudian untuk data terkait dengan yang terdampak COVID, nanti insya Allah kami akan mencari data dari kelurahan. Untuk kegiatan siswa kami, insya Allah Ayah Bunda sesuai dengan targetannya ke anak-anak jalanan, pemulung, dan tukang sapu jalan. Kemudian untuk harga perinciannya memang sengaja kami tidak masukkan, kami hanya memasukkan harga per paketannya saja, seperti itu ya Bunda. Insya Allah seperti itu Ayah Bunda. Mungkin nggak pakai data ya, karena pemberian donasinya kan menyebar, afwan besaran donasi saja yang diperjelas. Baik, untuk donasinya Ayah Bunda sebenarnya kami menjualnya dalam bentuk voucher, ada 25.000, 50.000, dan 100.000 untuk donasinya. Dan untuk Ayah Bunda mungkin yang ingin ikut berdonasi seikhlasnya atau mungkin ada yang lebih dari itu juga boleh gitu. Nanti bisa langsung donasi ke nomor rekening yang di-share-kan. Insya Allah nanti akan kami share posternya ke grup wali kelas masing-masing. Oke, Ayah Bunda, ini mohon maaf Bu Septri, waktunya kepotong, Bu. Dengan senang hati nggak apa-apa. Ya. Oh ya, terima kasih Ayah Bunda Aska Nabila. Ya, usul Bu Ana jika berkenan sebelum paket didonasi. Nah, baik, alhamdulillah. Insya Allah Ayah Bunda nanti juga datanya akan kami minta mungkin melalui admin sekolah alam. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bunda Aska. Oke, mungkin insya Allah itu saja dari kami. Silakan Rahman. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ana. Terima Kak Rahman, kasih. boleh usul? Ya. Karena ini nanti pembagiannya langsung, teman-teman kalau bisa didampingin orang dewasa agar nanti nggak dikerumunin sama orang-orang yang menerima sumbangan. Karena nanti takutnya teman-teman Kak Rahman, Kak Rafif, dan kakak-kakak kelas 8-nya malah dikerumunin orang. Itu nanti tolong diantisipasi ya. Oh iya. Terima kasih. Tapi kalian keren banget loh, so sweet. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Ya, Bu Rohana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya Bunda. Mau menanyakan ini tadi untuk kisaran besaran paketnya kan paket ABC itu ya. Yang paket C itu kan yang 100.000 untuk ATK, benar? Paket gimana Bunda? Mohon maaf, jaringan saya. Besaran Oh iya gini. Untuk ATK ya? Begini Bunda, untuk paket sendiri harganya sebenarnya kami tidak menentukan Bunda. Kami lebih kepada penjualan voucher Bunda. Jadi untuk hasil penjualan voucher ini nanti akan kami belikan beberapa paket itu, antara paket A, B, dan C. Nah bisa jadi Bun, di antara 3 paket ini akan kami bagikan gitu ya, contohnya ke anak pemulung gitu, bisa jadi dapat 3 paket semuanya gitu, ataupun ke pemulung atau tukang sapu jalan pun bisa juga dapat 3 paket, karena tujuannya ke paket kesehatan dan juga sembako gitu ya Bunda. Untuk ATK-nya sendiri Bun, itu ditujukan kepada anak-anak jalanan seperti itu. Untuk harga paketnya kami sebenarnya tidak menentukannya Bunda, seperti itu. Hanya paket gitu, baik. Paket voucher yang kami tentukan Bunda. Oh iya, karena tadi kan dari paparan kan dijelaskan bahwa paket A itu alat kesehatan, B kan sembako, yang C kan ATK. Tadi dijelaskan sama Kak Rahman, yang saya tangkap besarannya 25, 50, 100 gitu kan. Tapi ternyata voucher gitu ya Bu
Iya Rohana. Bunda, iya Ya, begitu Bunda. karena gini, maksud saya masukan saja kalau untuk ATK mungkin bisa diminimalisir lebih ke alat kesehatan yang terutama dan sembako untuk saat pandemi seperti ini, karena kan mengingat kita pembelajarannya kan daring Bu, jadi mungkin jika ATK pun bisa lebih fokus ke krayon atau untuk kegiatan mewarna, untuk bolpen pensil sepertinya tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Tapi silakan saja gitu. Maksudnya dalam artian jumlahnya tidak usah terlalu banyak. Jadi bisa difokuskan ke paket sembako dan alat kesehatan. Itu Oh iya, saja baik. saran mungkin bisa menjadi pertimbangan. Terima kasih Kak Rahman. Bunda. Hebat kalian. Semoga sukses dan lancarkan ya. Sama Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Rahman. Terima kasih kepada ayah dan bunda dan guru-guru juga Bu Uri yang mau mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan juga salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Rohman dan tim ya, kelas 8, Masya Allah luar biasa. Semoga sukses proyeknya ya. Dan terima kasih juga kepada ayah bunda serta bapak dan ibu guru, Bu Septri juga atas responnya atau atas usulan dan masukannya terkait dengan proyek ini. Semoga menjadikan proyek ini menjadi lebih baik lagi, Insya Allah. Amin. Baik ayah bunda, kita langsung ke sesi diskusi dan tanya jawab terkait materi bagaimana cara agar bahagia mendampingi Ananda belajar di rumah. Nah, untuk pertanyaan atau diskusi ini bisa terbagi menjadi dua cara, yaitu ayah bunda bisa bertanya secara live dengan tentunya menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, maka nanti insya Allah host akan meng-unmute ayah bunda, atau bisa menggunakan fasilitas chat room. Nah, untuk itu dipersilakan kepada ayah bunda yang ingin bertanya. Tadi sepertinya ada yang raise hand. Baik, lewat chat boleh ayah bunda. Mana kau? Sudah jelas mungkin nggak apa-apa loh nggak bertanya juga. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya Bu Septri ya. Bu Eka. Iya, ayah. Saya tadi pakai kode-kode tapi kayaknya nggak terlihat ya. Oh, iya ayah. Mohon Iya, maaf iya. kalau terlewat. Silahkan ayah apabila ada yang mau ditanyakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik yang disampaikan paparan dari narasumber ya hari ini, Bu Septri ya, Bu Septriana. Ini topik yang sebenarnya sangat penting ya melingkupi kehidupan kita sehari-hari bersama dengan anak-anak. Saya tertarik dengan indikator-indikator kebahagiaan tadi ya yang di-share. Sepenuhnya saya sependapat dengan indikator-indikator itu ya. Khususnya kalau pengalaman pribadi, hubungan dengan pasangan itu yang kalau pagi hubungannya bagus, itu tentu akan sepanjang hari mood kita juga bagus. Pengalaman pribadi aja. Iya. Mungkin sampai malamnya juga masih berbunga-bunga. Kalau startnya kurang bagus di pagi hari, itu sedikit berpengaruh juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain.
Tentu juga mood-mood seperti itu dalam konteks pasangan yang lebih luas, mungkin juga dengan anak-anak ya. Anak-anak ketika startnya kita pagi bangun, misalnya dengan cara-cara membangunkan yang dia tidak suka, bisa jadi berpengaruh terhadap moodnya sepanjang hari. Sedikit yang ingin saya diskusikan mungkin ya, atau tanyakan dengan Bu narasumber terkait dengan pengaruh kelompok ya, pengaruh kelompok terhadap faktor kebahagiaan. Kelompok dalam hal ini, saat ini kita sudah mulai terbatas ya relasi kita dengan kelompok-kelompok, khususnya anak-anak kita yang dia lebih banyak berkurung di kamarnya, mulai dari urusan sekolah, urusan berteman, dan lain-lain. Kalaupun kita keluar rumah di masa pandemi ini, mereka tidak tersambung secara fisik dengan teman-teman. Nah, kadang-kadang di urusan ini kelompok yang anak-anak sukai kebanyakan adalah kelompok-kelompok bermain. Misalnya kalau dengan teman sekolahnya di luar urusan sekolah, mereka bermain games, bermain macam-macam games ya, yang itu dunia yang mereka sukai ya. Dalam arti kalau kita pahami, coba berempati di posisi anak-anak, itu kelompok yang bikin mereka senang ya, bikin mereka bahagia. Tapi kemudian di sisi yang lain, kadang-kadang di orang tua ada yang khawatir, bahkan ada yang mungkin nggak usah main game, sudah cukup, atau yang macam-macam kekhawatiran di sisi orang tuanya. Bagaimana Bu Septriana menjembatani urusan kelompok ini yang menurut pemahaman anak-anak, saya suka ini dunia saya yang bikin saya bahagia. Sementara ada kekhawatiran di orang tua yang macam-macam lah karena beda generasi. Itu kira-kira Bu, mohon dikasih tambahan informasinya. Makasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ya. Jadi ini memang ada koridornya. Jadi ikut hadis Nabi. Jadi kalau anak sudah 10 tahun, kita harus melihat siapa temannya. Jadi bukan dilarang berteman sama itu, cuma harus ganti kelompok lain yang memang baiklah. Jadi membawa ke kebaikan, terutama kalau anak kita tipe follower. Satu itu. Jadi memang orang tua juga harus melihat setelah 10 tahun, itu anak kita main sama siapa, kenali juga orang tua anak kita itu. Jadi selalu TikTok terus sama orang tua anak-anak itu, jadi harus tahu persis. Yang kedua, tapi temuannya sangat menakjubkan. Jadi dalam ini biasanya aku bahas di kelekatan Pak. Jadi mau seburuk apapun kondisi lingkungannya, tapi itu sangat ekstrim ya. Anak tetap tidak akan terjerumus asal memang cintanya sudah full dari rumah yang dia memang rasa benar. Itu tidak akan pernah terjerumus. Jadi teori kelekatan namanya. Jadi jangan khawatir dulu itu. Yang penting memang jangan sampai tuh begitu mama udah teriak, wah udah itu udah ada satu cinta yang terpotong. Jadi memang harus full cinta dari rumah, itu insya Allah tuh mau kondisi buruk pun itu ternyata di salah satu penelitian, eksperimen, jadi dari 1.000 orang itu kan ada di daerah yang sangat bejat, yang memang miskin banget, makan juga susah, tapi sekaligus akhlaknya bejat. Jadi buka rumah bisa lihat perkosaan, pembunuhan, atau apa tuh buka rumah, pun KDRT ada di dalam rumah. Salah satunya di Bronx gitu ya. Tapi dari 1.000 itu ada range 10 di bawah 10 yang tetap survive. Padahal kondisinya buruk. Nah, ketika itu disibak, itu ternyata anak-anak yang survive itu tapi signifikan banget memang. Anak yang mempunyai hubungan sangat baik dengan ibunya. Jadi maksudku tidak ingin membuat takut-takut, tapi maksudnya makanya di Polin ini khusus banget soalnya ke ibunya. Dan ibu bisa menjadi sedemikian bagus dan keren kalau ibunya memang merasa dicintai oleh ayahnya. Itu sebenarnya aku bahas di bahasa Bunda Bahasa Cinta. Jadi ibu yang kuat itu memang dikuatkan oleh pasangan. Nah, ibu yang kuat itu tadi dalam kondisi yang sangat buruk pun itu ternyata anak-anak ini survive. Jadi fitrahnya itu tetap nyala. Jadi jangan khawatir dengan yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu kuatkan lagi kelekatanmu dengan anak-anak.
Jadi nanti akan lega. Mau kemanapun kau kirim dia, ke penjuru dunia, atau bahkan mungkin ada yang jadi astronot gitu, dia akan kembali kepada akar, kembali kepada keluarga, kembali kepada Tuhannya. Itu insya Allah tidak akan lepas. Asal memang dikuatkan ya. Itu kondisinya sudah sangat ekstrim tuh penelitiannya. Susah dibantah itu jurnalnya. Kemudian yang berikutnya, tentang game, ya memang dulunya sudah berbeda banget gitu ya. Kalau diberi tanggung jawab, itu biasanya malah anak-anak bertanggung jawab. Jadi diberi batasan dan diberi pengertian. Memang ada hakmu untuk bermain, tapi bermain game itu tidak harus. Jadi hak anak-anak untuk memiliki waktu bermain, tapi tidak harus pakai game. Itu ditekankan dulu kepada bocah-bocah. Jadi bermain itu memang dibutuhkan. Bahkan dari semua psikopat, itu 100% tidak bermain saat kecilnya. Semua psikopat yang diteliti, itu semua tidak bermain ketika masa kecilnya. Jangan dibalik ya. Kalau tidak bermain nanti jadi psikopat. No. Cuma dari semua psikopat, mereka tidak main ketika masa kecilnya. Karena disuruh les ini, itu, apa itu. Jadi memang anak-anak punya hak untuk bermain, memang harus bermain. Namun, tidak harus game. Jadi itu dibilang kepada anak, cari lain selain game. Terus, game itu istimewa dan tetap kuberikan. Game tetap istimewa, mungkin ini zamanmu, tetap kuberikan, tapi ini istimewa. Jadi dia dengan syarat apa? Kamu tetap sholatnya, tetap on time, atau apa gitu. Jadi saya tetap membolehkan game, karena game itu zamannya, cuma dikasih tadi, tanggung jawab. Terus didiskusikan, dan memang aku bolehin ketika usia 10 tahun ya, gitu, 10 tahun gitu. Idealnya sih SMP, wah tidaklah, anak-anak sekarang tidak, itu 10 tahun. Terus nanti diajak diskusi, kalau berkenan, Bapak ikut, nanti malah Bapak jadi ikut kecanduan ya. Malah berapa kasus bapaknya yang kecanduan, karena ikut nemenin gitu. Terus kalau ibu mau ikut sebentar gitu ya, itu biasanya anak langsung, wow keren banget nih ibu gue gitu biasanya. Jadi apa, beda banget terutama anak laki-laki loh, yang kena game itu anak laki-laki ini otaknya tuh game melulu gitu. Begitu melihat perempuan main game, dia juga langsung terpesona gitu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa aku berikan, jadi dikasih batasan saja, dikasih tanggung jawab, terus diletakkan saja. Iya, aku memang berhak kok untuk itu gitu. Berhak untuk bermain, tapi kalau bermain game itu istimewa banget. Jadi ini harus diatur, kita sepakati jam berapa, mainnya seperti apa, harus lapor ke siapa, aku tahu siapa orang tuanya, pokoknya gitulah dengan itu. Gitu kali mungkin yang bisa diinikan gitu. Lama-lama, jadi gini, kalau untuk anakku sendiri, dia tidak berkeberatan ya, tapi jangan di-forward juga. Jadi pas diskusi, karena dia tidak berkeberatan itu kuungkap di sini. Jadi, Masya Allah itu ya, sempat saking ininya dengan game, ya aku juga waktu itu pusing ini gimana caranya ya. Dia kalau kalah itu belum bisa hold emotionnya, kalau kalah itu wah gitu, jadi itu sebagai sarana untuk mendidik. Bahkan sampai dia itu, Masya Allah, bisa gara-gara game dan nggak mau kalah bisa pup di kursi. Coba sampai pup pun di kursi gitu, sampai sebegitunya gitu. Jadi akhirnya tuh ini lagi kami bicarakan lagi ini seperti apa kalau kayak gini. Nah itu baru betul-betul habis, itu kan masa kelas 5 tuh. Hot-hotnya tuh kelas 5 biasanya. Dia baru bisa menyelesaikan itu pas kelas 2 SMP. Tapi hubungannya tidak terus menjadi terluka gara-gara dilarang, tapi terus ini tarik ulur terus itu. Bahkan sampai itu karena dia udah begitu kecanduannya dengan game. Dan itu aslinya memang berkelompok. Dan itu ketemu sama orang-orang. Jadi memang anak sekarang itu banyak makian itu dari game. Serius dari game. Karena kelas 5 saja udah dimaki sama anak mahasiswa gitu. Di gamenya itu kan memang online gitu. Gitu kali. Ya, mungkin ada yang ini lebih, ini atau Bu Dewi tuh punya triks di lapangan yang lebih cep gitu. Kalau yang aku dapat itu seperti itu selama ini untuk menghandle game ya. Jadi tetap berkelompok, tapi tadi apa berarti diulang? Tetap berkelompok, tapi kita harus tahu siapa temennya siapa, ya ibunya siapa, itu harus tahu. Terus habis itu dikasih tanggung jawab dan batasan. Jangan lupa memang kalau, terus yang ketiga dalam kondisi buruk apapun, tetap kalau support cinta dari ibu, dan bentuknya memang cinta dan disiplin, itu insya Allah tuh.
Dan memang tidak bisa instan. Untuk aku sendiri karena anakku udah demikian ini gamenya gitu ya. Itu berarti dia kelas 5 ya. 5, 6, 7, 8 tuh baru selesai. Betul-betul selesai dari dirinya untuk memutuskan no. Gitu. Jadi bukan dari orang tuanya, bukan. Kita membersama itu gitu. Yap. Semoga cocok ya ininya, tipsnya. Terima kasih Bu Setri atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya, Ayah. Insya Allah. Memang soal game itu adalah polemik tersendiri buat para orang tua. Tapi insya Allah kita bisa ya, Ayah, untuk menghadapi itu, insya Allah. Dengan tadi beberapa saran dari Bu Setri mungkin. Baik, ini Ibu Setri ada lagi yang mau bertanya dengan raise hand. Dipersilakan kepada Ayah atau Bunda Humaira dari SD 6 Jelitung. Dipersilakan untuk menanyakan secara live. Ya, Ada yang chat juga ini? terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali yang disampaikan tadi. Terima kasih banyak Bu Septriana ya. Tadi yang mungkin perlu penjelasan lebih detail dan dari hal yang tadi sangat berkesan ya, bahwa sebesar apapun cinta yang diberikan oleh para pendidik gitu ya di sekolah, tapi ternyata itu kalah oleh pengaruh cinta dari orang tua gitu kira-kira Ibu ya. Betul banget, iya betul banget. Makanya ada ini karena biar orang tua oh iya ya betul betul Pak. Secara jumlah itu udah ribuan. Iya iya. Nah tapi mungkin gini Bu, bukan untuk anak yang sekarang di Sambas ya, tapi ada anak saya kebetulan di pesantren gitu ya. Jadi itu kan jauh ya. Jadi pengungkapan cinta seperti apa gitu ya yang bisa diberikan untuk anak-anak yang jauh itu, sehingga tadi harapannya pengaruh cinta orang tua itu terasa juga gitu ya. Mungkin begitu Bu, kira-kira Bu. Jadi putra putrinya kelas berapa? 3 SMA. Oh 3 SMA, oh udah besar itu insya Allah. Jadi pendekatannya mungkin yang sekarang lagi booming juga, itu aku pakai yang dari Profesor Gary Chapman aja, pakai 5 bahasa cinta. Itu juga sebetulnya menguatkan pasangan kita, terutama kalau istri kita bekerja, karena mohon maaf tadi memang perceraian sampai 849 per kasus per hari. Itu karena biasanya, jadi ada 5 bahasa cinta. Satu, memang cinta itu harus dilesankan. Bahasa cinta verbal itu rata-rata perempuan, dan itu dari yang 849 kasus itu 70% yang minta perempuan. Jadi apalagi yang bekerja. Jadi laki-laki yang baik biasanya dia tidak memverbalkan. Tapi ikut hadis Nabi saja, kalau kau cinta bilang. Jadi pakai itu. Karena ternyata itu mendukung perempuan yang rata-rata verbal. Jadi perempuan-perempuan bekerja ini dia merasa maaf banget ya, lebih buruk dari jablay. Karena apa? Karena dia gitu ya, udah gedein anak-anak, nggak pernah dibilang sayang, cantik, kekasihku atau apa, malam masih tidur, ditidurin, terus tidak dibayar, bahkan dia membagi gajinya untuk keluarga. Belum nanti besarin anak-anak lakinya. Jadi biasanya tuh udah merasa, kok ini apa-apaan gitu. Padahal karena dia verbal saja. Cukup dibilang, cantik, dan perempuan tahu kok kita itu nggak secantik Mulan Jamilah. Tetapi itulah 9 banding kan 9 kita rasa. Jadi ketika mendengar pasangan kita sendiri ya, nggak gampang juga dibuai orang lain bilang I love you gitu, enggak. Kalau pasangan kita sendiri yang bilang hai cantik, itu yang diterima oleh akal perempuan ternyata apa? I love you. Emang begitu, memang kita rasa, bukan akal. Kita kan tahu kok, iya nggak cantik benar kalau secara fisik, tapi begitu bilang hai cantik itu terasa tuh I love you. Jadi untuk anak tadi tergantung perempuan atau laki-laki rata-rata, tapi nanti tetap dicek ya. Jadi bahasa cinta itu memang harus diverbalkan, walaupun sepertinya mau gumuh rasanya atau gimana, tapi butuh. Yang ternyata yang menjagain anak-anakku dilalah verbal itu ketika dibilang engkau itu priceless. Nggak ada duanya, engkau itu sangat berharga, engkau itu hadiah terindah dari Allah untuk kami. Itu dilesankan.
Kalau belum terbiasa dilesankan, ditulis di kartu atau bikin apa ya, bikin gambar terus ada tulisannya, itu spesial banget gitu. Itu ternyata sangat ini terbenak dalam terpatri dalam benak gitu. Jadi dia tuh memang merasa, ya aku tuh dicintai. Jadi kita pakai semua lima bahasa ya, semua kanal itu kita pakai. Tapi rata-rata perempuan rata-rata, ada yang enggak, maka harus dicari tahu anak kita itu tapi tetap pakai semua. Jadi bahasa cinta yang diverbalkan, semua yang bagus-bagus, semua pujian pokoknya I adore you. Jadi yang didengar anak itu sesungguhnya apa? I'm proud of you. Itu sangat pengen banget didengar oleh anak bahwa ibu tuh bangga punya kamu apapun yang terjadi. Terus ibu bapak itu love you apapun yang terjadi. Dan saya sering bilangnya gini, kalau toh misalnya nanti, naudzubillah ya, naudzubillah, suatu saat misalnya, I don't know, karena orang besar kadang orang besar tuh di penjara juga gitu. Jadi tahanan politik misalnya. Misalnya nanti suatu saat, naudzubillah kau di penjara, ibu pastikan yang pertama kali lihat tuh justru ibu sama ayah. Karena apapun yang terjadi, mau kau berbuat baik atau buruk, tetap cinta kami itu full. Cuma harus di-highlight oleh kamu. Begitu kamu sengaja melakukan keburukan, itu otomatis kamu nggak akan happy. Pasti hati nuranimu itu memberontak itu pasti. Karena memang kita itu sudah terdesain, terfitrah untuk memang mencintai kebaikan. Gitu. Itu lebih supaya dia tahu bahwa, jadi pertanda bahwa memang kita itu sudah dekat sama anak, dalam kondisi buruk, dia itu tetap ngobrol sama kita. Umi aku jatuh, Umi nilaiku buruk, Umi aku nggak bisa ngerjain ini. Berarti kita sudah benar-benar, tanda sudah jadi orang tua yang keren, orang tua yang baik adalah dalam kondisi buruk anak-anak aku. Naudzubillah min dzalik, misalnya sekarang misalnya, malah malu sama keluarganya, hamil di luar nikah, dilahirin di kebun, nah itu malah jadi dosa-dosanya makin tambah banyak, karena takut yang keliru kepada orang tua itu. Jadi indikator orang tua yang sudah benar adalah dalam kondisi buruk pun anakmu datang karena dia tahu kita tempat yang paling nyaman sedunia. Habis itu baru sama-sama untuk memperbaiki keadaan ya. Satu, bahasa cinta, dibombardir cinta ya. Jadi jangan kalah sama emon. Yang kedua, bahasa cinta perhatian. Perhatian itu disebutnya waktu berkualitas. Waktu berkualitas itu berarti apa? Memang punya waktu untuk anak-anak. Jadi kualitas itu tidak mungkin tanpa kuantitas. Tidak mungkin ada kualitas tanpa kuantitas, tidak mungkin. Tapi kuantitas tanpa kualitas banyak. Kuantitasnya banyak tapi berkualitas. Jadi memang harus kuantitas yang ditarik ke kualitas, tapi sederhana banget. Untuk anak laki-laki mengerjakan sesuatu bersama. Itu udah kutulis di bukuku sebetulnya. Sesepele sederhana misalnya bareng-bareng masak nasi goreng. Itu anak laki-laki rasanya udah dicintai banget. Dia tidak akan mencari atau menyebar cinta yang nggak benar di luar rumah gitu. Jadi yang kedua itu memang bahasa waktu berkualitas untuk laki-laki memang bersama melakukan kegiatan. Kalau untuk perempuan memang diajak ngobrol. Gimana harimu? Temennya nyenengin nggak? Siapa yang paling nyebelin? Gurumu tadi ini apa? Jadi nggak ditanya akademik mulu atau dikoreksi melulu. Ayo sholatnya udah tepat waktu, wah ayo jadi isinya tuh ngeritik melulu. Capek, apalagi kita dikenal sebagai orang tua yang ngeritik. Kalau perlu malah nggak perlu ngeritik. Gitu. Terus ya jadi bahasa berkualitas. Jadi pakai itu. Kalau perempuan memang diajak ngobrol. Kalau perlu pakai zaman dulu itu nulis surat. Tapi yang indah-indahnya saja, bukan untuk ngeritik, bukan. Nanti kalah karena biasanya kejahatan masuknya lewat cinta full tanpa kritik at all. Dan tidak pernah gratis, dan mereka pasti minta balasannya pasti dosa besar. Yang ketiga itu bahasa cinta sentuhan. Nah kalau sentuhan kan udah susah sekarang karena berjauhan, ya kan? Bahasa cinta sentuhan berjauhan susah. Ya udah nanti aja kalau berjumpa. Kemudian bahasa, tapi di ungkapan bisa, rasanya Bapak ingin peluk. Nah itu bisa. Terus yang keempat itu bahasa cinta hadiah. Hadiah bukan berarti harus menghadiahi Mercy terbaru, berarti cintanya paling tinggi. Ya aku mau juga sih dihadiahi gitu Mercy terbaru. Sama Pak Hendy gitu ya. Hadiah itu artinya ini aja,
sebagai tanda cinta itu bentuknya sesuatu yang bisa dipegang. Anak-anak kadang seneng banget kok dikasih hadiah, ya ampun kartu-kartu kecil yang nggak ada harganya, harga secara rupiah nggak ada, tapi dia seneng banget. Atau misalnya nih bapak-bapak lagi pertemuan apa gitu, terus ada makanannya, tidak dimakan semua, dibawa ke rumah, itu udah rasanya itu bahasa cinta banget gitu. Istrinya dikode ya, nanti bukan malah istrinya julid aja gitu, nggak boleh gitu. Nggak enak nih bawa oleh-oleh cuma sedikit, rasanya juga asem. Aduh, pada itu berupaya untuk jadi memberi hadiah itu tanpa syarat, dia nggak reward, memang karena cinta saja. Maka aku ingat kamu, aku beri hadiah, anting-anting kecil-kecil. Anak perempuan suka banget yang cute-cute kayak gitu. Atau ditanya, ingin dihadiahi apa? Atau dikasih surprise. Anak-anak kecil semakin kecil dia senang surprise. Itu hadiah, surprise, pujian tuh anak-anak seneng banget. Yang kelima, pelayanan. Pelayanan ini apa ya, biasanya bapak-bapak tuh yang otomatis memang mencintai dengan cara melayani, sedang anak-anak biasanya masih verbal banget gitu. Melayani itu ya tadi, mosok kerja keras banting tulang, disupport semua biaya. Nah, itu saja itu yang bilang berarti harus ibu. Bilang karena bahwa wah luar biasa ya. Ya pokoknya pakai bahasa yang baik bahwa memang luar biasa, ayah itu udah tidak mudah mencari nafkah, tidak mudah untuk membiayai. Yang kami minta hanya you happy dan kau bertanggung jawab. Kalau ada masalah harus bilang. Kau nggak betah pun harus bilang karena bahagiamu bahagiaku. Gitu kali. Jadi untuk itu insya Allah bisa disesuaikan dengan ini ya, walaupun kita long distance gitu. Jadi nanti pas bisa ketemu ya banyak-banyak ini aja, banyak-banyak pelukan dan macam-macam yang hanya bisa dilakukan jika dekat. Itu? Baik, ya. Ya, Makasih semoga banyak. bermanfaat ya. Ya. Pokoknya jangan kalah set dengan keburukan, karena keburukan maksudnya lewat cinta. Jadi rata-rata yang maaf ya itu jadi maaf banget ya, cerita yang paling geger kan yang Emon itu ya, yang Emon yang itu anak Sukabumi 18 tahun jualan cilok. Tapi dia menyodomi. Satu aja udah, wah cicik banget, udah astagfirullah, udah cukup untuk dibunuh sesungguhnya ya. Dia menyodomi 200 anak kecil laki-laki gitu. Itu kan naudzubillah summa udah dagangan cilok, jadi kan kemana-mana. Nah, tapi ketika Emon itu diproses terus di penjara, tuh anak-anak datang nangis-nangis ke Pak Polisi dan bilang, Kak Emon jangan dipenjara. Coba. Berarti itu kita sebagai orang tua sudah kalah set dengan keburukan, karena keburukan masuknya lewat cinta. Nah, ternyata Emon itu pakai semua bahasa cinta tadi. Dia suka ngasih hadiah. Dia ngasih hadiah ciloknya dibonusin, atau memang hadiah yang penting-penting, yang harganya sangat tidak menjanjilah gitu. Yang kedua, Emon selalu punya waktu untuk ngerjain PR bareng-bareng. Kalah sama ayah-ayah gitu. Ngalahin ayah-ayah maksudnya. Jadi Emon punya waktu, Bang Emon ada PR sambil jualan cilok, dia ngebantuin bikin PR coba. Terus dia tuh selalu memuja anak-anak ini coba. Gantengnya ini nih coba. Jadi jangan kalah set dengan kebaikan. Jangan kalah set dengan keburukan. Jadi kalau ini juga ada kasus karena gini, jadi ayah ibunya solihah, cuma bahasa cintanya nggak pas. Yang keterima di anak sekarang sholat pun susah karena dia melihat bapaknya rajin sholat, dia nggak merasa, nggak ada gunanya juga punya ayah yang seperti itu gitu. Jadi ini harus di treatment lagi karena jadi semua kebaikan yang dilakukan ayah ibunya sebagai orang yang soleh dan taat langsung nggak ada gitu. Jadi saatnya mumpung ini bumbar cinta aja yang banyak gitu. Ambil lagi, tarik lagi anak kita. Ini memang saatnya, memang Allah tegur, ya udah balik lagi. Insya Allah itu bisa menghadapi semua tantangan zaman. Insya Allah itu istimewanya jadi orang tua. Oke? Terima kasih ya, dan diberi kemudahan melakukannya. Amin, Insya Allah. Semoga semua orang tua diberi kemudahan untuk menerapkan bahasa cinta ya, Bu Setri, kepada anak-anak. Bombardir cinta lah ya. Bombardir cinta. Baik, terima kasih Bu Setri dan juga Ayah Humaira atas pertanyaan dan jawabannya. Ini ada lagi yang bertanya Bu Setri di chat room
dari Ayah atau Bunda Rifat, SD 5 Kamper. Ibu Septri, bagaimana pendapat Ibu perihal usia yang tepat untuk memondokkan anak? Apakah di saat SMP atau SMA? Terima kasih. Kalau di hadisnya, saya pakai tadi. Setelah anakmu umur 10 tahun, boleh dipisah dari ibunya. Kalau dari hadisnya. Tapi kan itu bukan kewajiban. Nah, kalau saya sendiri, untuk anak yang sudah full cinta dari rumah, terutama anak laki-laki, biasanya malah dia minta dipondokin pas SMP. Karena dia pengen jadi laki-laki, dia terlalu dekat sama emak. Saya malah dapetnya begitu. Jadi udah full cinta dari rumah, jadi bukan justru malah ini. Ada kebalikannya, dia merasa dihukum karena disuruh mondok. Jadi ya itu. Jadi kalau yang full cinta dari rumah, itu merasa malah dia aku nggak mau jadi kayak ibu maksudnya gitu. Jadi terlalu banyak, aku mau jadi laki-laki gitu. Jadi biasanya SMP udah minta dipondokin biasanya. Terus tapi yang nggak full cinta dari rumah itu merasa dihukum ketika ditaruh di pondok. Jadi itu wajar ya. Yang penting memang open transparan tadi. Nah, kalau saya pribadi, saya dapetinya anak SMP itu masih belak-belok. Jadi kayaknya sudah keren ibadahnya atau apa, berubah nanti pas SMP kelas 3 gitu. Atau yang saya dapati anak SMP itu tadi, pilihan-pilihannya itu masih keliru dalam tanda kutip gini. Pastinya ada pencilan, ada yang sudah solih dari sananya tuh banyak gitu ya. Tapi anak SMP itu yang saya lihat, murid-murid SMP itu, eksekusi yang dilakukan itu sering keliru, dan itu nggak apa-apa. Kadang-kadang eksekusi yang dilakukan itu gara-gara ceweknya beneran kok. Nah sekarang malah si Fadlan kan main gitar ya kan, saya tahu dia mau ini cewek kok itu. Maaf ya Fadlan, semua kok nggak dengar. Jadi itu pun saya bolehkan, jadi karena memang itu memang harus ada itu insting mencintai, memang harus begitu, laki-laki harus ngejar, nanti memang feeling itu harus ditumbuhkan, kan pacaran tidak gitu. Jadi saya tahu Fadlan bakatnya bukan di musik, saya tahu. Saya bolehkan itu. Jadi ketika dia upload videografinya, saya tahu dia itu kerja keras sejak awal pandemi, beli sendiri gitarnya sampai dapat lagu itu dipersembahkan untuk itu. Saya tahu itu orang lain nyangka itu berbakat, bukan, itu kerja keras banget gitu. Untuk bisa lagu satu itu untuk dipersembahkan kepada ibunya karena dibilang aku nggak punya pacar, jadi buat ibu aja gitu. Jadi ya wes gitu. Jadi aku banyak itu pokoknya gini. SMP terutama itu eksekusi yang dilakukan anak itu banyak kelirunya. Jadi nggak apa-apa, tugas kita hanya mencatat saja. Baru nanti mulai firm itu SMA. SMA pun belum, nggak apa-apa. Karena kalau secara teorinya sebetulnya 40 tahun itu baru tahu sebetulnya dia itu ditakdirkan untuk apa. Ada yang bilang 30 tahun. Nah ini anak-anak masih berapa gitu. Belum ketemu takdir, nggak apa-apa. Yang penting kita berupaya aja. Berupaya mendekati saja, tapi kan kita sudah tahu indikator yang bikin bahagia tadi, gitu. Dan bakat itu hanya 1 di antara 9, jadi jangan dihajar terus ke bakat. Karena kadang-kadang yang tadi, itu orang-orang pikir Fadlan berbakat, tidak teman-teman. Dia tuh kerja keras, sedang manusia itu, walaupun memang bakat harus dengan kerja keras, cuma gini, kemampuan manusia itu sebetulnya sangat luar biasa, kalau dihajar habis aja pasti jadi kok, gitu. Jadi memang agak ini, jadi memang kegiatan itu secara alami saja, karena nanti baru akan kebaca itu bakatnya kemana. Kalau di-push, itu pasti bisa. Kalau di-push anak-anak bisa. Gitu. Dan kalau teman-teman yang seusiaku, rata-rata eksekusi kenapa, misalnya dia ikut tes ya, dan sebetulnya dia tidak berbakat di pekerjaannya itu, tapi dia mampu, dan kedudukannya juga tinggi, tapi mulai merasa setelah melihat talent kayaknya memang aku nggak bahagia kan. Sebenarnya talent itu maksudnya kebahagia ya kan. Tapi dia tetap berada di pekerjaan itu karena apa? Tadi faktor emosi, faktor dengan teman-teman, terutama kalau ini masalah gaji. Karena apa? Emosi laki-laki supaya mau nafkahin anaknya. Nah laki-laki kan banyak beratnya di situ. Jadi dia melakukan hal yang tidak sesuai bakatnya, iya karena apa tadi? Lagi-lagi faktor emosi, faktor need, gitu. Faktor kognisi, gitu. Jadi maksudku jangan mendewa-dewakan, tapi tetap dipakai karena itu memudahkan. Nah, jadi kembali ke
kembali ke tadi ke pesantren, saya sudah kasih ini sekuatmu. Kalau di hadisnya setelah 10 tahun, kalau saya nggak bisa. Karena kalau SMP itu saya lihat anak-anak masih sering melenceng, jadi harus dekat aku dulu. Begitu SMA, itu memang malah dorong. Karena biar jadi anak lelaki betul, yang dia harus bisa bahkan mandiri. Jadi kalau aku pribadi, SMA. Kalau hatimu sudah kuat, SMP boleh juga gitu. Zahra waktu itu pas kutanya SMP, karena perempuan beda lagi gitu. Zahra kuat SMP, jadi dia sudah dimondokin SMP. Nah kalau di hadisnya silahkan pisah sama ibunya pas sudah 10 tahun. Syaratnya sudah full cinta dari rumah dulu. Kalau enggak nanti anak merasa dia dibuang. Gitu. Semoga berkenan dan cocok. Baik, terima kasih Bu Setri dan juga tadi ayah atau bunda yang bertanya. Insya Allah itu tergantung dengan kondisi cintanya dari rumah lepasnya ya, Bu. mana? Sama kuat lepasnya. Ibunya kuat lepasnya pas kapan? Ya kadang anaknya mau, tapi ibunya nggak tega gitu ya Bu Setri. Kadang suka nemuin kejadian seperti itu gitu. Kalau anaknya mau, kemungkinan udah full cinta dari rumah, tegain aja. Biasanya tadi yang saya bilang, anak-anak minta, biasanya anak laki-laki terutama SMP pun udah minta pondok karena dia nggak, pokoknya dia pengen jadi laki-laki gitu. Biasanya begitu. Oke, baik Bu Setri, terima kasih. Ini Bu Setri mohon izin ada satu lagi yang bertanya. Oke, di chat ya. Dari ini live, secara live ada yang raise hand dari Bunda atau Ayah Aska Nabila. Dipersilahkan Ayah atau Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, jika kita punya 3 anak yang usianya berbeda-beda pastinya ya, dan jenis kelaminnya berbeda, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, dan ketika kita tahu teorinya ya, anak perempuan itu suka diajak ngobrol, suka didengarkan gitu ya, anak laki itu suka dilibatkan gitu ya. Tapi yang paling kecil ini selalu ngerecokin ketika kita punya quality time dengan kakak-kakaknya. Nah itu gimana ya cara membagi waktunya biar si adik ini juga nggak ngerasa disendirikan juga, terus si kakaknya juga pengen merasa kok semuanya adik terus yang diurusin gitu. Kadang kan seperti itu. Kadang kasihan juga nih yang pertama nih kayaknya kayak sedikit udah kamu udah bisa ya ngurus sendiri gitu nih, adikmu lagi anak-anak yang ngobrol, Bunda di kamar mandi apa gitu seperti itu. Terima kasih. Iya. Yang paling kecil usianya berapa? 4 tahun. Masih masanya jadi aja ya Bu ya. Memang sih memang harus ada waktu paling nggak sebulan sekali dating kepada yang satu anak itu satu. Nanti dating sebulan sekali kepada yang perempuan saja udah gitu. Datingnya tuh maksudnya ya ngapain aja ngobrol berdua atau apa. Kunci dulu ya. Memang itu yang kecil dititipkan ke siapa ya? Kalau nggak pandemi sih biasanya aku titipin ke nenek. Terus kita pergi sebentar gitu ke taman yang indah terus ngapain. Tapi memang harus dating. Memang dating aja. Ibu sama yang pertama udah berdua aja. Sebulan sekali. Ibu sama yang kedua berdua aja. Nanti bapak sama yang pertama, bapak sama yang kedua. Terus keluarga sekolah. Memang harus ada supaya sehat. Supaya sehat. Biasanya yang kena anak pertama, nanti anak pertama terpaksa ngalah terus. Padahal dengan kayak itu gampang kok. Nanti juga anak pertama akan jadi pemimpin yang keren karena dia nanti yang akan memimpin keluarga besar nantinya. Insya Allah memang tetap memang harus. Jadi titipin siapa kayak gitu. Kalau dulu sih tetangga, sebentar aja, cuma mau dating sebentar. Gitu ya, memang harus ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, Afwan. Insya Allah, terima kasih Bu Setri. Luar biasa ya sebagai orang tua harus meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Masya Allah, semoga ayah bunda di sini semua diberikan kemudahan untuk semakin mendekat lagi kepada anak-anaknya, sehingga nanti anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang sukses, insya Allah dunia dan akhirat. Tunggu sebentar, satu lagi, maaf. Silahkan. Jadi misalnya tadi, misalnya yang 4 tahun nanti punya adik lagi ya, misalnya. Jadi yang 4 tahun punya adik lagi, bayi. Terus bayinya nangis. Yang dipegang siapa?
yang 4 tahun dulu. Iya. Jadi yang pegang tuh harus justru yang kakaknya yang dipegang, bukan yang kecil. Yang kecilnya bisa nunggu, gitu kali ya prinsipnya. Iya Bu emang. Tapi kalau dia anaknya udah bukan bayi kan berarti harusnya emang kakaknya. Tapi yang bayi ini kadang masih nempel terus kemana-mana. Iya, memang masih kelekatan. Sampai usia 6 biasanya memang akan nempel terus. Jadi pisah sebentar ya, sementara nanti ketemu lagi. Cuma kadang yang bikin gemesnya tuh kita pengen ke sama kakaknya, dia pengen ngikut. Tapi kalau dia pengen ke sama temannya, kita disuruh pergi kayak gitu nah Bu. Yang kecil ini emang yang begitu kali Bu. Semua anak kecil seperti itu ya. Ya, Iya. makasih Bu. Ditarik bapaknya kali ya. Atau diselimur. Bisa diselimur. Apa diselimur itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, apa dialihkan ya. Oh, itu ada cicak. Nah, habis itu sebentar. Kalau dia minta sesuatu Bu, sering diselimur ke Bu. Iya. Atau nangis, betul. Masih nggak apa-apa, kan tidak bohong. Iya, benar sama nggak bohong. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih Bunda Aska dan juga Bu Setri. Alhamdulillah, insya Allah tadi adalah pertanyaan terakhir ya, Bu Setri, dari ayah bunda semua. Insya Allah apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat disampaikan pada kesempatan ini, boleh kan Bu Setri untuk menghubungi lewat IG atau FB tadi ya? Insya Allah. Insya Allah Bu Setri. Kalau FB udah belum bisa mendelete yang nggak aktif. Dikasih tips terus caranya, itu pasti banyak yang nggak aktif tuh FB-nya. Iya, iya. Kalau ini Instagram ya? Ya, boleh. Silakan ayah bunda apabila mau berkomunikasi lebih intens lagi dengan Bu Setri, bisa lewat IG-nya beliau, insya Allah seperti itu. Baik, Bu Setri, terima kasih banyak. Jazakillah khairan katsiron atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, luar biasa sekali dan sangat aplikatif ya untuk kita semua sebagai orang tua, baik di rumah maupun di sekolah buat anak-anak kita semua. Insya Allah semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam mendidik mereka menjadi anak yang sukses nantinya, insya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Baik ayah bunda, sebelum penutupan, insya Allah ini ada titipan dari panitia untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Oke. Kita abadikan momen spesial kita hari ini, momen silaturahim akbar kita untuk difoto gitu ya. Oke. Bapak atau Ibu host sudah siap untuk memfoto? Untuk ayah bunda, dipersilakan membuka kameranya, insya Allah. Atau bagi yang tidak membuka kameranya, boleh dipasang fotonya, biar kita semua tampak di dalam foto. Dipersiapkan pose terbaiknya ya, ayah bunda. Silakan. Aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Ya. Ini sepertinya butuh beberapa kali sesi foto ya Bunda, karena banyak yang hadir. Jadi untuk sesi yang kedua kita siapkan pose terbaik kita ya Bunda. 1, 2, 3. Cheese. Kemudian yang ketiga. Sampai berapa sesi ya ini ya? Mohon bersabar ya Ayah Bunda. Oke, sesi ketiga. 1, 2, 3. Baik. Yang keempat. 1, 2, 3. Ya, ini ternyata sampai 6 sesi Ayah Bunda. Yang kelima, 1, 2, 3. Kemudian sesi terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Ayah Bunda semua. Ya, ini pesan dari Bu Setri, keluarga adalah hadiah terindah yang bisa kita miliki dan kita persembahkan. Semoga Allah jadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, insya Allah, hingga
nanti di akhirat ya Ayah Bunda kita dikumpulkan kembali menjadi sebuah keluarga yang solid seperti itu. Baik, tak terasa Ayah Bunda sudah masuk di penghujung waktu pertemuan kita. Insya Allah jika ada kesempatan lagi kita akan kembali bertemu dan ya kita sama-sama berdoa agar pertemuan kita berikutnya semoga bisa offline gitu ya. Jika kondisinya sudah memungkinkan, insya Allah kita berdoa yang terbaik untuk Indonesia dan juga untuk Balikpapan khususnya seperti itu. Bunda terima kasih atas kehadirannya di sela-sela waktu kesibukannya, terutama kepada Bu Septri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir jauh-jauh gitu ke Balikpapan. Semoga ilmunya insya Allah bermanfaat buat Ayah Bunda semua dan menjadi amal jariah juga buat Bu Septri dan keluarga insya Allah. Baik Ayah Bunda, kita tutup bersama pertemuan kita hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lanjutkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dari saya, mohon maaf Ayah Bunda apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ini menjadi pertemuan silaturahim kita dan Allah catat sebagai pahala buat kita semua. Amin. Baik Ayah Bunda, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ayah Bunda. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Ananda di Mentari membuka hari, terangi cakrawala, lelah kami terus berlari, bangun mimpi bersama. Bersamamu ku berbagi rasa, tiada ragu memikul beban ini, lewati tawa dan air mata, isi hari yang indah, menembus ruang dan waktu, telah menerjang duka menghadang. Satu bumi, satu dunia, wujudkan cita kita.